Efek Indonesia. Kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Finex Berjangka, Pak Bambang Sugiarto. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, pemirsa Berita Satu. Ya, Pak Bambang, ini perhatian investor masih melihat atau memantau perkembangan komoditas batubara. Apalagi setelah pemerintah kembali membuka larangan impor batubara, seperti apa tanggapan Anda? Ya, benar sekali bahwa awal tahun ini ya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo itu kan menghentikan ekspor batubara ke pasar global. Ini diakibatkan karena terjadinya krisis energi ya, untuk sumber daya pembangkit tenaga listrik. Nah, ini sangat memukul negara-negara importer terbesar dari batu bara, misalnya seperti China, India, dan Jepang. Nah, Indonesia memang adalah pengekspor utama terbesar di dunia untuk batu bara ya, yang mencapai mereka mengekspor 455 juta ton per tahunnya. Ini sudah mencakup 41% menguasai pasar dunia untuk batu bara. Nah, kalau ini dihentikan tentu akan membuat kalang kabut dari negara-negara ini. Inilah mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan investor asing karena ketidakpastian untuk pemasokan sumber batu bara ini, Mbak. Oke, jadi apakah langkah pemerintah untuk kembali membuka ekspor batubara ini sudah tepat dan bagaimana dampaknya ke perkembangan harga batubara saat ini? Ya, menurut saya apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan membuka keran ekspor lagi itu sudah tepat ya. Karena memang banyak negara, saya dikhawatirkan kalau ini tetap dihentikan, itu tingkat kepercayaan negara investor akan berkurang ya. Bahkan Kedutaan Besar Jepang pun mengirim surat kepada pemerintah Indonesia untuk tetap mengekspor batu bara, khususnya batu bara yang berkalori tinggi yang tidak digunakan untuk sumber daya pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Dan yang paling penting juga bahwa krisis dari batu bara di Indonesia ini juga sudah berkurang. Yang tadinya krisis, saat ini cadangan sumber daya batu bara ini sudah bisa untuk 15 hari ke depan, bahkan ini sudah mendekati cadangannya untuk 25 hari ke depan. Dan dengan adanya pembukaan ekspor ini tentu naik turunnya secara tajam harga batu bara ini bisa dikendalikan ya. Jadi harganya bisa akan turun kembali, tidak terlalu tinggi seperti saat ini. Oke, masih seputar harga komoditas, Pak Bambang. Ada sentimen yang lalu yaitu inflasi Amerika Serikat yang mencapai 7% pada tahun 2021. Apakah ini masih berdampak terhadap harga komoditas? Oh iya, inflasi yang termasuk 7% ini termasuk tertinggi satu dekade ini di Amerika ya. Dan inflasi ini tentu berdampak utamanya dengan kenaikan harga emas. Ya, mengapa demikian? Karena terjadinya inflasi ini kan adalah turunnya nilai mata uang dolar Amerika terhadap barang, jasa, dan komoditas. Sehingga para investor itu tidak ingin kekayaannya tergerus akibat devaluasi mata uang ini. Dan mereka tentu saja akan mengambil keputusan untuk melakukan lindung nilai terhadap aset-asetnya. Dengan cara apa? Dengan cara berburu emas. Nah, itulah sebabnya harga emas akan bisa semakin naik, yang saat ini sudah hampir mendekati 1.900 US dollar per troy ounce. Oke, nah ini selain harga emas yang akan terus naik di tahun 2022, diprediksikan komoditas lainnya juga akan terus mencatatkan peningkatan harga. Prediksi Anda seperti apa, Pak? Iya betul, jadi selain emas, komoditas yang primadona yang harganya itu naik cukup signifikan itu yaitu batu bara dan kopi ya. Oke. Batu bara dan, nah itu naiknya sudah mencapai hampir 200% dalam masa COVID pandemi ini. Nah, selain komoditas itu masih ada komoditas lain ya, selain dari batu bara dan kopi ya, yang cukup menyumbang
devisa negara, yaitu komoditas karet dan nikel. Nah, ini adalah 4 komoditas yang meningkatkan komoditas utama ekspor kita. Nah, untuk CPO sendiri bagaimana Pak untuk perkembangan harganya? Ya, untuk perkembangan harga CPO itu hari kemarin di Bursa Malaysia, itu harganya berkisar di 5.064 ringgit Malaysia per ton. Ya, ini mengalami kenaikan 0,7% dari harga penutupan perdagangan sebelumnya. Nah, ini harga CPO ini juga naik ya, minyak sawit mentah ini naik cukup tinggi. Tapi perlu diperhatikan ya, agar investor berhati-hati karena ini rawan terjadi koreksi. Karena harga sudah terlalu tinggi, maka investor yang memiliki investasi di CPO ini tentu akan mengambil keuntungan baik itu seluruhnya atau sebagian. Sehingga dampak dari kenaikan ini akan berdampak pada tekanan jual terhadap CPO. Oke, komoditas yang kira-kira akan paling menjadi favorit untuk diinvestasikan tahun ini apa saja, Pak? Ya, untuk tahun ini selain tadi batu bara, ya, ada 3 produk komoditas pertanian yang cukup menarik, ya, yaitu teh, kopi dan coklat. Nah, ini karena permintaan pasar domestik maupun pasar luar negeri itu sangat tinggi pada saat pandemi ini. Ya, bukan saja dari kuantitas, tapi kualitas. Karena teh, kopi, dan coklat ini sudah merupakan lifestyle. Dan perlu diketahui bahwa produk pertanian ini, teh, itu Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia sebagai ekspor terbesar ya. Sedangkan kopi itu peringkat 5 dunia dan coklat itu peringkat 3 dunia. Jadi 3 produk komoditi pertanian ini saya kira akan menyumbang devisa setidaknya sampai pertengahan 2022. Baik, komoditas di sektor pertanian prospektif ya Pak untuk diinvestasikan tahun ini. Iya. Baik, terima kasih Benar Pak sekali, Bambang Mbak Dita, atas informasi dan juga analisisnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Pemirsa, itu tadi Terima Direktur kasih, Pengembangan salam. Bisnis PT Finex Berjangka, Bambang Sugiarto.